Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Guru Sri di kelas 5 virtual. Mari kita belajar bersama-sama ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 dan 2. Belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah menerapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Pelajaran kita kali ini memiliki 3 tujuan. Pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak secara rinci. Kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Ketiga, dengan menyimak bacaan, siswa dapat menyebutkan unsur sampul buku atau cover dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Nah, peristiwa atau objek apa yang nampak pada kedua gambar di atas? Ya, tepat sekali. Pada gambar 1 ada seorang anak yang tengah mengendarai sepeda, dan pada gambar 2 ada seorang perempuan yang tengah mengendarai sepeda motor. Menurut pendapat kalian, aktivitas mana sih yang lebih menyehatkan? Ya, Bu Guru juga memiliki pendapat yang sama dengan kalian. Bersepeda lebih menyehatkan daripada mengendarai sepeda motor loh. Tahukah kalian, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot bagian betis dan paha saja. Padahal sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Nah, selain bersepeda, banyak sekali ternyata aktivitas kita yang memanfaatkan organ gerak. Nah, kan beberapa contoh aktivitas berikut ini. Aktivitas seperti bermain lompat tali, bermain layang-layang, ataupun bermain sepak bola ternyata memanfaatkan anggota gerak kita ya. Bahkan kegiatan yang sering kalian lakukan di rumah seperti mengepel, menyapu lantai, dan menyiram tanaman juga memanfaatkan organ gerak ya. Dengan melakukan aktivitas-aktivitas ini, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Hal tersebut terjadi karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Masihkah kalian ingat pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa alat-alat gerak yang digunakan pada manusia ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Perhatikan gambar berikut ini. Susunan tulang dan sendi membentuk rangkaian yang disebut dengan rangka. Jadi gambar ini disebut dengan rangka ya, rangka tubuh manusia. Tulang pada manusia bukan hanya berfungsi sebagai alat gerak pasif, namun juga berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, otak, dan lain-lain ya. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Ayo kita mengenal tulang yang terdapat pada tangan dan kaki. Ini adalah tulang-tulang yang terdapat pada tangan dan kaki manusia. Nah, perhatikan tanda panahnya ya. Tanda panahnya itu menunjukkan nama-nama tulang yang sesuai dengan nama-nama yang sudah tertera di gambar ya.
Yang pertama, pada bagian kaki kita memiliki tulang paha. Kemudian kita juga punya tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Sedangkan di tangan ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Nah, kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang pada tangan dan kaki. Sekarang, jelaskanlah fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Kerjakan tugas ini di buku latihanmu ya. Anak-anak, tidak semua manusia lahir dengan organ gerak yang sempurna. Ada beberapa orang yang lahir dengan ketidaksempurnaan pada organ tubuhnya. Salah satunya lelaki bernama Sidik yang akan kita baca bersama-sama kisah kehidupannya ya. Pada teks yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses berikut ini ya. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tidak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayun dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek. Plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kilogram singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kilogram singkong setiap bulannya. Nah, anak-anak, itulah sekilas kehidupan Sidik. Walaupun dengan kekurangan yang dia miliki, tidak membuatnya pasrah dan berpangku tangan. Sebaliknya, dia berusaha keras memanfaatkan ilmu yang dia miliki untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Nah, asik sekali ya aktivitas membaca kita tadi, apalagi jika kita membaca buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari buku sudah dapat kita terka dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul atau cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang.
Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat sehat dan semangat belajar. Sampai jumpa.